Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kembali kita berjumpa lagi dalam Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Balik Nama. Pada episode kali ini kita akan membicarakan soal hak kepemilikan perempuan. Nah, bagi pendengar yang perempuan dan sudah menikah, ayo coba kita cek surat-surat berharga yang kita miliki bersama suami kita. Kita lihat akte, misalkan saja kepemilikan tanah, rumah, mobil, motor, atau apapun yang jadi harta bersama. Coba hitung berapa yang atas nama Anda sebagai pihak istri dan berapa yang pakai stempel nama suami. Kadang nih, kita sering lupa kalau kita sebagai perempuan jarang memiliki sesuatu yang diatasnamakan sendiri. Sepertinya ada hal yang menarik nih di kedai kita kali ini. Kayak apa ya diskusi dan perdebatan mereka kali ini? Yuk kita simak. Komunitas Kedai Suara menjadikannya sebagai bahan diskusi. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Itu Pak Sangga datang itu. Wah, kebetulan kita ada di luar ini. Ayo kita sambut yuk. Pak Sangga. Loh, ada apa ini? Kok ada sorak-sorak sambil tepuk-tepuk tangan segala nih? Oh, iya, kami semua ini gembira melihat Pak Sangga datang. Lebay Pak Bijak ini. Orang sehari-hari saya juga datang ke sini kok nggak ditepokin. Itu karena kami selama ini hilaf Pak Sangga. Hilaf gimana? Ya hilaf. Coba motor Pak Sangga ini dihidupkan lagi coba. Loh, apa-apaan sih nih? Sudah, ayo toh, coba dihidupkan dulu. Ayo. Ayo dihidupin Pak Sangga. Ada aja nih orang-orang nih. Nah, gitu. Nah, motor Pak Sangga ini istimewa kan? Maksudnya? Ya, selalu enggan hidup kalau sudah mati. Pak Bijak jangan salah. Ini bukan mogok. Motor ini memang karakternya begini. Ini kan soal beda sebutan saja. Sementara orang lain menyebutnya sebagai mogok, Pak Sangga menyebutnya sebagai karakter. Tapi sama sebetulnya. Mogok. Ya, iya. Tapi ini ada apa sih? Jangan bikin bingung orang tua dong. Begini loh Pak, setelah kami sadar, untuk setiap kali Pak Sangga bisa sampai kemari, kan sebetulnya sudah anugerah yang tak ternilai harganya. Iya. Itulah yang sedang sekarang ini kami syukuri. Betul itu Pak Sangga. Sudah. Kalau yang ini serius nih ya. Mana coba lihat STNK-nya Pak Sangga? Loh, ada lagi nih. Ini malah nanya STNK segala. Kok kayak polisi aja? Sudah. Mana STNK-nya? Mana coba? Yang sabar toh Bu. Apa ya masih ada STNK-nya gitu loh. Orang pabriknya saja sudah ndak ada, sudah tutup. Jangan salah Pak Bijak. Ini masih lengkap surat-suratnya. Tertib bayar pajak saya. Nih kalau nggak percaya. Wah, Pak Sangga tertib bayar pajak rupanya. Iya harus tertib dong Bu Suaras. Soal bahwa ada yang masih ngorupsi duit pajak, ya itu urusan koruptor. Ini layak dicontoh ini. Warga seperti Pak Sangga. Hebat. Motor tua saja masih tertib bayar pajaknya. Luar biasa ya Bu. Iya. Tapi ada yang lebih luar biasa Bu. Apa itu?
Motor setua ini kok STNK-nya ternyata masih ada gitu loh. Tapi omong-omong, saya kok jadi ikut penasaran. Kenapa sih Bu Suaraswati minta STNK Pak Sangga segala? Oh, begini Mbak. Coba lihat nih ya STNK ini nih. Iya, saya sudah lihat Bu. Bentuknya kan dari dulu begitu-begitu aja. Jangan lihat bentuknya Mbak, tapi nama siapa yang tertera di sini? Ayo, coba tolong bacakan. Di sini tertulis Sanggah Menyanggah. Loh, itu nama asli Pak Sangga. Iya. Keren loh ya. Alah, keren gimana? Orang baru namanya Sanggah saja ini sudah merepotkan ini. Apalagi ini tambah menyanggah. Wah, Sanggah menyanggah. Terus Bu, kalau saya sudah baca namanya, lalu gimana? Sebentar. Pak Sangga juga punya rumah kan? Ada sertifikatnya nggak? Ya punya dong, tapi kan nggak saya bawa sertifikatnya. Oh, nggak usah dibawa ke sini. Diingat-ingat saja, sertifikatnya itu atas nama siapa Pak? Ya sama, nama saya, Sanggah Menyanggah. Punya tanah tidak? Ada di kampung Bu. Ya nggak banyak sepetak, itu juga warisan dari orang tua istri. Oh, tapi sudah disertifikat. Udah Bu, kan biar tenang di hati. Bukan soal tenangnya Pak, tapi soal namanya. Atas nama siapa? Ya saya dong, masa nama Pak Bijak? Loh, kok nama Pak Sangga semua? Lah, nama Bu Sanggahnya mana? Maksudnya? Saya kok bingung ya. Sepetak tanah di kampung tadi dari orang tua istri toh. Iya emang. Terus bingungnya di mana? Lah, tanah dari orang tua istri kok dibalik nama bukan atas nama istri. Itu kan dari orang tuanya. Lah kok atas nama sampean? Bingung saya. Sumpah, saya bingung ini. Lah, bukannya lumrah. Biar gampang ya dibalik nama aja. Saya yang ngurus, ya atas nama saya dong. Lawong ini saya suaminya. Nah, ini serius nih. Yang diberi mertua saja tidak diatasnamakan istri, apalagi yang lainnya. Coba Pak Sangga inget-inget. Dari seluruh barang-barang berharga di rumah, apa yang beratas nama istri Pak Sangga? Ini apa tuh? Ya kayaknya nggak ada ya. Loh, kok tidak ada? Gimana sih Pak? Kan saya yang ngurus surat-suratnya semua. Mumpung sekalian ngurus surat, lalu sekalian ganti nama sampean gitu ya? Ya apa salahnya sih? Ini kan cuma soal nama. Toh ini juga milik kami bersama. Pak Sangga, yang namanya milik bersama itu sulit pada prakteknya. Terus kalau ini nih misalnya nih ya, Pak Sangga cerai sama Bu Sangga. Amit. Tanah tadi itu, yang luas tadi itu atas nama siapa? Ya saya. Artinya jadi milik siapa dong? Ya saya. Nah kan, tanah istri kok tiba-tiba jadi tanah suami? Nggak adil kan? Iya, saya tahu itu Bu, saya tahu. Tapi persoalannya, siapa yang pengen cerai? Oh, tidak boleh bercerai. Tapi jangan sampai. Kan sudah saya katakan seandainya. Kenapa sering diandaikan itu? Ya karena mungkin jadi kenyataan Pak Sangga. Nggak mungkin. Kata cerai itu nggak ada dalam benak saya. Kalau kawin lagi baru mungkin ya? Loh, nantang ya. Saya ini cerai amit-amit Bu, amit-amit benar. Kawin lagi juga amit-amit. Tapi kalau ditantang terus, saya ini kan juga insan biasa. Bisa lemah pertahanan saya. Sudah, ini ketahuan kan? Cuma dari satu kasus saja nih. Dari rumah tangga Pak Sangga saja nih, ketahuan betapa rendahnya hak kepemilikan perempuan dalam keluarga. Iya ya, kok nggak terasa ya saya? Ya sesuatu kalau sudah kepalang enak ya mendingan pura-pura nggak kerasa. Sekarang kita ngobrolnya soal ini ya, soal kepemilikan ini ya. Mentang-mentang istri milik suami, terus semua milik istri jadi milik suami. Lah kok enak? Itu soal kebiasaan kali ya Bu. Saya percaya kok kalau Pak Sangga mengatasnamakan semua yang ada di rumah, termasuk juga tanah pemberian mertuanya itu, semua atas namanya, pasti bukan karena ingin menghaki, ingin menguasai dan memiliki Bu. Waduh, mimpi apa ini ya saya?
kok dapat pembelaan luar biasa dari Pak Bijak? Nggak salah makan kan Pak Bijak? Nah, Pak Sangga baru tahu kan bahwa yang namanya Pak Bijak itu meskipun kadang-kadang ngece, ngenyek, dia tetap bijak. Sayang sama kita semua. Iya ya, heeh. Saya dibelain, baru tahu saya. Begitulah. Semua bisa berlindung di balik kalimat. Sudah tradisi lah, atau memang budayanya lah, atau ini nih, ini dia kambing hitamnya. Wah, kambing hitamnya apa itu coba? Yang jadi kambing hitam, ya peran gender yang lebih memihak kepada laki-laki, Pak. Wah, soalnya peraturan yang ada juga biasanya tidak mendukung terwujudnya hak kepemilikan perempuan kan? Begitu maksud Ibu? Lah, tapi emang begitu kan? Apa-apa perempuan harus izin suami dulu. Iya, betul. Tapi kan ada yang untuk urusan tertentu. Tidak untuk semua urusan perempuan harus izin sama suami kan? Lah, coba yang mana coba? Yang bukan urusan tertentu. Nganu Bu Suaras, zaman saya kerja dulu, NPWP istri ikut suami loh. Apa sampai sekarang masih toh? Oh, tidak, Pak. Sebelum tahun 2008 memang iya. Tapi perempuan menikah yang punya perjanjian pisah harta bisa memiliki NPWP sendiri. Nah, sekarang coba saya tanya sama Mbak Perenjak. Monggo, boleh Bu. Mbak Perenjak kan naik motor nih. Itu STNK atas nama sendiri atau? Ya atas nama sendiri, so pasti tuh. Kalau umpamanya nanti menikah nih, kalau beli rumah atau beli-beli barang lainnya? Maksud Ibu apa toh? Perlu dipertimbangkan ndak belinya pakai duit siapa dulu Bu? Iya, misalnya beli rumahnya pakai uang Mbak Perenjak. Kan tabungannya Mbak Perenjak pasti sudah banyak nih. Terus? Nanti atas namanya, rumah itu atas nama siapa? Motor atau mobil atau bahkan tanah di desa mungkin? Atas nama siapa? Ya atas nama suami dong. Kan suami kepala keluarga. Beli rumah ya atas nama kepala keluarga dong. Emang perlu dipikirin ya Bu Suara? Loh, saya ini kan sekedar bertanya saja, Mbak. Ya atas nama siapa saja nggak beda kan? Setuju. Karena kepala keluarganya suami. Yang ngurus suami. Ya atas nama suami. Gampang kan? Weh, ada apa toh Bu Suaras? Kok menghela nafasnya itu loh, seperti kehabisan napas gitu loh. Saya cuma heran. Saya pikir perempuan secerdas Mbak Perenjak akan berpikir lain. Lain maksudnya gimana toh Bu? Lah iya, orang beli rumah pakai duit-duitnya sendiri. Kok ya nggak kepingin rumah itu atas nama sendiri itu loh. Ini namanya udah curiga pada pasangan Bu Suaras. Emang udah siap-siap cerai apa? Beli atas nama sendiri, bukan atas nama kepala keluarga. Ini bukan soal curiga, Pak. Apalagi siap-siap cerai. Bukan soal itu. Tapi soal kesadaran bahwa di situ ada hak kita sebagai pemilik itu. Walah, iya juga ya. Kadang juga kesadaran tidak muncul karena itu proses kesengajaan. Di atas namakan suami, sengaja gitu maksudnya? Mbak Perenjak ini loh, kok mepet-mepet omongannya? Memang masalah kepemilikan bagi perempuan masih dianggap aneh. Karena hukum adat, hukum agama, dan hukum di negara kita memang masih belum memberikan banyak ruang pada perempuan. Udahlah. Dari zaman nenek moyang, soal ini atas nama siapa, itu atas nama siapa, kayaknya mana-mana aja tuh. Tapi iya ya, pertanyaan ini membuat saya jadi berpikir bahwa kita nggak bisa cuek saja pada soal hak milik ini. Wah, mulai terbuka pikiran dan hati Mbak Perenjak nih kayaknya. Oh iya, saya jadi ingat Bu. Kemarin waktu masih sering kumpul dengan komunitas mantan TKI, teman saya yang gajinya selalu dikirim ke Indonesia kan disimpan di deposito atas nama suaminya. Ya bagus itu. Biar Mbak Perenjak selesai dulu toh Pak Sangga. Nah, Potong ternyata setahun kembali ke Indonesia suaminya meninggal. Ngurus pencairan depositonya jadi susah banget loh. Loh, susah gimana? Lah orangnya udah meninggal aja. Surat-surat semuanya sih lengkap, termasuk akte nikah. Mereka juga minta surat kuasa yang ditandatangani anak-anak yang mengetahui kalau deposito itu mau dicairkan. Kirain beres toh,
Ternyata, Ternyata apa Mbak Perenjak? Ternyata apa? ternyata masih minta satu surat. Namanya Fatwa Waris yang membuktikan kalau temanku dan anak-anaknya lah ahli waris yang sah. Ya, tinggal minta dibikinin sama notaris toh. Lah, uang memang dia istri dan anak-anak yang meninggal. Ternyata tidak semudah itu, Pak Bijak. Surat itu harus dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat dan harus melalui sidang. Juga harus menghadirkan saksi salah satu saudara dari pihak yang meninggal. Walah, mau nyairin duit-duitnya sendiri aja kok ya susah. Itu karena mereka mempertimbangkan. Siapa tahu di luar teman Mbak Perenjak sebagai istri, masih ada istri lain plus anak-anak dari laki-laki yang meninggal itu yang harus dipertimbangkan hak-haknya juga. Iya nggak? Kalau depositonya atas nama teman Mbak Perenjak sendiri, ndak usah repot ya. Kalau Mbak Perenjak, semua uang hasil kerjaan KI disimpan di deposito atas nama sendiri ya? Wah, banyak duitnya dong. Lah iya, motor juga kan aku beli sendiri. Ya atas nama sendiri juga. Tapi ada juga loh teman saya yang kurang beruntung, Pak. Beruntung gimana lagi Mbak Perenjak? Teman saya ini sudah kerja jauh-jauh ninggalin anak dan suami. Bertahun-tahun juga uang dikirimkan ke desa. Maksudnya supaya ketika pulang sudah bisa beli rumah. Atau jadi modal usaha. Atau untuk nyekolahin anak-anak. Lah iya, emang begitu kan seharusnya? Aduh, Pak Sanggah ini mentang-mentang namanya Sanggah, kok kerjanya menyanggah terus. Ayo dengarkan dulu ceritanya, biar serunya dapet. Ya, baik Bu. Ayo, Mbak Perenjak, lanjutkan. Iya, teman saya tiap bulan itu mengirimkan uangnya pada suaminya. Sayangnya si suami ini tidak amanah. Uangnya memang dibikinin rumah, tapi ya itu tadi, diatasnamakan nama suaminya semua. Yang lebih menyakitkan lagi, teman saya tidak sempat menikmatinya karena si suami malah ambil istri muda yang ngisi rumah baru itu. Waktu pulang ke tanah air, si istri malah tidak bisa mengambil haknya karena si suami telah mengurus semua atas namanya dan mengklaim semua kepemilikannya. Wah. Laki-laki macam apa itu? Tenang Pak Sanggah, Kurang tenang. ajar. Tenang Pak Sanggah. Laki-laki macam apa itu? Tenang. Mbak, apa ini beneran ada kasusnya, Mbak? Iya. Wih. Pak Bijak ini gimana sih? Masih meragukan saya juga ya? Nah kan, betul kan? Betapa perempuan juga harus menyadari hak dan kepemilikannya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ngobrol soal sadar akan kepemilikan, ada loh temanku yang sadar sesadar-sadarnya. Loh, maksud Bu Suara siapa toh? Temanku ini laki-laki dari keluarga yang menganut hukum waris yang semua hartanya jatuh ke keturunan yang laki-laki. Padahal dua anaknya perempuan semua. Nah, dia khawatir kalau ada apa-apa dengan dirinya, bisa-bisa semua hartanya bakal diambil keluarganya. Terus istri dan anak-anaknya hanya gigit jari gitu, Bu? Betul, makanya tahu nggak? Semua yang mereka miliki diatasnamakan istrinya. Rumah, kebun, mobil, semua atas nama istrinya. Jadi kalau toh dia harus meninggal duluan, anak dan istrinya tidak terancam menderita karena peninggalan ayah mereka malah jatuh ke tangan orang lain. Wah, bagus banget itu kalau laki-laki seperti itu sadar keadaan. Itulah makanya kita coba membuka hati dan pikiran baik para bapak atau para ibu. Perempuan harus memahami soal begini-begini ini. Wah, pemikiran baru bagi saya nih. Sebagai kepala rumah tangga kok ya rada nggak nyaman ya. Sebentar. Ini jangan dikira cuma Pak Sanggah loh. Ini Pak Bijak juga penting ditanya nih. Iya dong, ya. Jangan cuma saya aja, gimana Pak Bijak? Makanya, ayo Pak Bijak, kita hitung-hitungan. Ayo, Pak Bijak butuh diteliti atau langsung ngaku saja? Begini, saya terangkan dulu ya. Sudah, tak perlu diterangkan. Dari merah padam wajahnya saja sudah kebayang kan Bu apa jawabannya? Tapi begini loh, memang hampir semua barang-barang di rumah kami
semua atas nama saya. Tapi ini bukan karena politis, bias gender, atau sengaja loh. Ini kok seperti tidak nyadar, lalu terjadi begitu saja, Bu. Itu bukan terjadi begitu saja, Pak Iya Bijak. kok, Bu. Sesuatu yang sudah kepalang enak itu, ya mendingan dibuat tidak nyadar terus toh ya. Coba lihat STN kamu. Sudah toh, sudah. Sudah gimana? Orang saya aja digeledah. Iya, kasus kita sama. Beda, motor saya ini jelek-jelek saya beli sendiri. Iya, jeleknya nggak usah ditonjol-tonjolin. Sudah tahu kita semua, Pak. Kan layak pakai nama sendiri. Orang ini beli pakai duit saya sendiri kok. Kalau motor Pak Bijak ini kan yang bayar angsurannya istri nih. Begini loh, Bu. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Sudah. Semakin menjelaskan malah semakin ketahuan nanti. Iya ya. Saya kok jadi merasa bersalah pada istri. Tidak nyadar soalnya, Bu. Ya udah. Kalau merasa bersalah langsung aja dibalik nama. Tapi Lah, kok ada tapinya? Tapi apa Mbak Perenjak juga sudah sadar soal ini toh? Oh, saya sadar sepenuhnya. Cuma apa yang mau dibalik nama? Orang barang lengkap dengan suaminya aja belum punya kok. Kenapa Pak Sangga? Ayo, kan senyum-senyum sendiri. Enggak. Saya enggak senyum. Ini memang bentuk bibir saya kayak gini. Ayo para perempuan, harus menyadari hak-hak kepemilikan ini. Dan para suami tidak boleh tanpa sadar memonopoli. Kini zaman memang sudah berubah. Biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini. Biarkan perempuan bersuara. Ada aneka soal dalam keluarga yang tak pernah dilihat sebagai masalah karena kepalang terbiasa. Allah bisa karena biasa, bukan? Ayo, tantangan perempuan adalah menyingkirkan budaya yang mengidentikannya sebagai makhluk kelas 2 dan terus berjuang memposisikan diri sebagai makhluk yang setara. Bukan berarti berpikir buruk akan cerai loh. Kalau soal kepemilikan harta benda di atas namakan diri sendiri, berlakunya sumber sistem hukum kita yang terdiri dari hukum adat, agama dan negara, apakah menguntungkan atau merugikan bagi perempuan? Akan sangat tergantung pada cara pandang, analisis, dan juga pilihan argumentasi dari para pengaturnya atau orang dan kelompok orang yang diberi kewenangan untuk mengatur proses pewarisan dan hak kepemilikan itu sendiri. Obrolan di kedai kali ini semoga bisa membuka pemahaman dan kesadaran baru ya. Jangan biarkan masalah demi masalah muncul dengan perempuan sebagai korbannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Pri GS, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa.